Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza. Masih di hari kedua kita di Malaysia. Setelah sebelumnya pagi tadi kita ke Batu Caves. Abis dari Batu Caves kita mau menuju ke Genting Highland nih teman cerita. Kita berangkat dari Batu Caves sekitar jam 9.45. Dan perjalanan kita menuju Genting Highland itu kurang lebih 50 menit nih teman cerita. Kita menggunakan transportasi online, biayanya kurang lebih sekitar 93 ringgit. Kalau dirupiahin itu kurang lebih 300 ribu ya teman cerita. Kenapa kita pilih transportasi online? Soalnya kita nggak berani naik bis dengan kondisi kita bawa anak-anak nih teman cerita. Dan kita mau menyingkat waktu perjalanan kita biar lebih cepet dan nggak buang-buang waktu selama di Malaysia nih teman cerita. Kita sampai di sini jam 11 kurang dan ini udah sampai di Premium Outlet Genting Highland. Tapi kita nggak turun di Premium Outlet Genting Highlandnya nih teman cerita. Kita minta turunin di stasiunnya Cable Car di Awana Skyway. Jadi kalau kalian kesini bilang kalau kalian mau ke Awana Skyway supaya nggak salah turun dan jalannya nggak jauh ya teman cerita. Kecuali kalau kalian memang mau mampir ke Premium Outletnya dulu, baru nggak apa-apa kalau kalian turun di situ. Nah, ini kita udah sampai di pintu masuk yang menuju ke Awana Skyway. Jadi kita diturunin di sini, katanya ini jalan terdekat kalau mau naik cable car. Nah, teman cerita, kalau kalian kesini bawa koper, mereka juga punya tempat penyimpanan bagasi. Jadi kalau misalnya kalian bawa koper dan nggak mau berat-berat bawa ke cable car, kalian bisa simpen di sini. Cuma harganya aku nggak sempet liatin, maaf ya teman cerita. Ini aku pas sampai nyari tempat makan dulu. Di sini ada beberapa tempat makan. Kenapa aku memilih cari tempat makan di sini? Kebetulan aku belum sarapan sebelum ke Batu Caves. Jadi ini kita sarapan merangkap makan siang biar nanti kalau kita mau transit dulu pas kita naik cable car nggak begitu lapar banget nih. Nah, ini aku pilih Texas Chicken, cari yang aman aja untuk anak-anak dari mulai rasanya sama harganya yang kira-kira masih aman di kantong nih teman cerita. Nah, karena ini masih pagi, jadi menunya masih menu breakfast nih teman cerita. Ini aku beli paketan ya, kayak hash brown, kentang, terus minumnya mineral water. Ini ada kayak kebab sama burger untuk Geza nih teman cerita. Nah, ini papa cobain chicken wrap ya kalau nggak salah deh. Ini tuh isinya chicken, iya ayam kalau nggak salah. Dan ini rasanya kata papa ya mirip-mirip sama kayak yang ada di McD Indonesia nih teman cerita. Terus kalau Gaza makannya ayam, temennya pakai kentang mashed potato. Belum ada nasi karena masih pagi-pagi, jadi menunya masih menu breakfast nih teman cerita. Selesai brunch, ini kita mau naik ke atas, udah mulai rame banget karena ini udah mulai jam makan siang. Oh iya teman cerita, kita kan kesini di hari Sabtu ya, mungkin karena weekend jadi rame banget. Dan tahu nggak apa, kita ini berangkat kesini itu belum beli tiketnya, jadi ini kita baru mau beli tiketnya. Sebelumnya sebenarnya aku udah searching di travel agent ataupun kayak Traveloka, tiket.com untuk harganya itu memang lebih murah tapi cuma beda beberapa ribu doang gitu deh kalau nggak salah. Nah, ini kita udah sampai di lantai paling atas di tempat antrian kita mau beli tiket dan juga tempat masuknya nih teman cerita. Nah, ini dia penampakan self-service ticketing. Jadi kita beli tiket di sini itu sendiri, nggak ada yang ngelayanin. Jadi pakai mesin gini dan ini antriannya udah lumayan nih teman cerita. Walaupun antriannya panjang tapi cepat karena pembeliannya tuh termasuk mudah. Kenapa aku beli di sini? Karena yang dijual di Traveloka atau tiket.com itu tuh lebih banyak yang gondola biasa. Nah, sedangkan ini aku mau beli gondola dengan lantai kaca. Nah, ini untuk harga gondola biasa 10 sekali jalan, pulang pergi 18. Sebenarnya kalau mau beli hemat itu harganya pilih yang 18. Cuma kita kan mau perginya pakai yang kaca, pulangnya pakai yang biasa. Ini untuk yang perginya kita pilih dulu yang lantai kaca. Kalau pulang pergi sebenarnya lebih murah, cuma karena kita mau lebih hemat lagi, jadi akhirnya pulangnya kita pakai gondola yang biasa, perginya pakai yang gondola lantai kaca. Setelah kita transaksi, nanti akan keluar tiket untuk di-scan di pintu masuknya nih teman cerita. Nah, kalian juga bisa pilih kalian mau cetak resi pembeliannya atau enggak.
Jadi kita transaksinya satu-satu. Tadi kita beli tiket untuk perginya. Nah ini kita mau beli sekalian tiket pulangnya supaya nanti kita nggak antri lagi untuk beli pas tiket pulangnya. Saran dari aku kalau kalian nggak mau naik yang lantai kaca, saran dari aku kalian bisa beli di Traveloka atau tiket.com karena harganya memang lebih murah dan nggak pakai antri lagi ya teman cerita. Cuma kalau mau experience kayak aku ya bisa dicoba, harus antri kayak gini tapi cepet kok, tenang aja. Nah ini kita mau masuk di antrian, kebetulan antrian yang lantai kaca itu Nah jadi beda sama antrian yang gondola biasa. Teman cerita lihat deh, antrian yang huruf D itu gondola biasa, itu antriannya panjang banget. Jadi A sampai D itu adalah gondola biasa, yang E ini adalah gondola lantai kaca. Ini Geza masih free, masuknya masih gratis. Jadi kita cuma beli 4 tiket, Papa, Gaza, aku dan Teteh. Masuknya cuma tinggal scan aja tiketnya. Ini semua di sini serba mandiri ya teman cerita. Tiket yang kita beli ini hanya berlaku 1 kali naik dari bawah ke atas ya teman cerita. Kalau kalian datang ke sini weekend, kayaknya memang cocok banget kalau kalian perginya beli yang lantai kaca. Apalagi datangnya kayak aku agak siang gini, sebelumnya sempet ke tempat yang lain karena antriannya tuh panjang banget. Gondola yang biasa itu bukan cuma antriannya di luar tadi, tapi pas masuk ke dalam, teman cerita bisa lihat sendiri, antriannya panjang banget. Sebenarnya ini tuh dibilang lama banget juga enggak, ya lumayan, tapi kalau bawa anak kebayang nggak antrinya sepanjang itu. Nah ini kita alhamdulillah nggak antri, cuman kalau lantai kaca itu nih teman cerita, jadi nggak sebanyak gondola yang biasa. Kita mau lihat se-worth it apa sih kita beli gondola lantai kaca seharga Rp30 dan pulangnya gondola biasa Rp10, total jadi Rp140.000 per orang. Yuk teman cerita. Nah ini kebetulan gak ada antrian orang lain di depan kita, jadi ini kita cuma tinggal lagi nunggu gondola lantai kacanya aja nih teman cerita. Maaf ya teman cerita, itu Geza tidurnya nyenyak banget sampai melongo deh. Nah ini kalian bisa lihat sendiri isinya itu ada 4 orang di kiri sama 4 orang di kanan, maksimal 8 ya kayaknya jadinya ya dalam satu gondola. Nah ini dia gondola kaca kita sudah datang, beda sendiri, ada gambar-gambarnya, warnanya nih teman cerita. Yuk kita masuk, udah kelihatan ini lantainya lantai kaca dan gondolanya tuh nggak berhenti ya teman cerita, cuma jalan pelan. Jadi waktu kita masuk emang harus agak hati-hati aja. Kita mau mulai berangkat dari Awana Station menuju ke atas nih teman cerita, dan isinya cuman ada kita berlima aja. Teman cerita lihat nggak ekspresi muka Gaza, Teteh, Papa, dan termasuk Bunda yang sebenarnya takut dan deg-degan banget nih teman cerita. Ini awalnya jalannya masih pelan, tapi pas kita udah mulai menanjak jalannya lumayan. Dan ternyata waktu kita naik ini itu nggak sebentar ya teman cerita, perjalanannya tuh ternyata panjang dan kita cuma berjalan di atas tali ini nih teman cerita. Deg-degan banget kan rasanya, tapi insya Allah ini aman ya teman cerita. Perjalanan dari Awana Station untuk sampai ke atas itu kurang lebih sekitar 10 menit, dan rencananya nanti kita mau turun dulu di tengah-tengah, kita mau ke Chinsui Temple sama ke Gua Chinsui. Kita penasaran di situ ada apa aja. Ini sebenarnya worth it banget kita bayar gondola lantai kaca karena bener-bener kita bisa menikmati sekeliling kita, bahkan kalau kita lihat ke bawah itu cantik banget. Buat jadi pengalaman sekali seumur hidup kalau kita pernah lihat tuh jalanan di bawah setinggi ini. Serem sih sebenarnya, tapi seru banget deh teman cerita. Walaupun sepanjang jalan ini kita berlima takut atau deg-degan, tapi bakal jadi pengalaman yang gak akan pernah kita lupain. Ini kali pertamanya untuk Gaza, Geza, Papa, dan Bunda kita semua naik cable car yang ada di Genting. Dari dalam cable car kita bisa lihat gunung. Udah gitu di sini cuacanya dingin ya teman cerita. Udah kelihatan penampakan station yang mau kita turunin karena kita mau ke Chinsui Temple. Sebenarnya ini kita bisa langsung naik ke atas tanpa turun, tapi kita mau mampir dulu supaya nanti
sampai di atas kita bisa puas. Nah, kita mumpung masih di sini jadi kita akan turun dulu. Kalau kalian mau terus lanjut sampai atas, turunnya nanti pas pulangnya juga bisa ya teman cerita. Naik turun di sini itu udah nggak dicek lagi tiketnya, tapi nanti akan ada mbak yang bantu kita untuk bukain pintunya dan tanya mau turun dulu nggak di Chinsui. Nah ini kita karena mau turun, kita turunnya tuh posisinya kayak gini nih, jadi dia nggak berhenti, bener-bener jalan pelan, jadi kalian harus hati-hati ya teman cerita. Nah ini kita udah sampai di Chinsui Station, jadi kita berhenti dulu, nanti kita akan lanjut lagi untuk naik ke atas setelah selesai ya. Dari stasiun ini aksesnya cuma satu jalan ini aja, ada eskalator untuk turun ke bawah dan eskalatornya ini tebak ada berapa? Ada 8 eskalator nih teman cerita. Kebayang nggak tingginya? Untuk menuju ke Chinsui Temple ini kita lewatin 8 kali eskalator ini. Nah ini kita udah sampai ya teman cerita di pintu masuknya. Untuk review detail Chinsui Temple akan ada di video yang lain ya teman cerita. Kita ngabisin waktu di sini tuh kurang lebih sekitar 1,5 jam untuk explore semua yang ada di dalam. Worth it banget dan gak akan nyesel kalau kalian udah datengin Chinsui Temple ini. Jadi buruan cek video kita tentang Chinsui Temple. Setelah puas muterin Chinsui Temple, ini kita mau naik lagi ke atas. Sebelum naik gondolanya, ini kita dicek dulu tiketnya lagi. Nah, tiket kalian pastikan jangan sampai hilang ya teman cerita. Jadi disimpan baik-baik karena setiap kali kita mau naik gondola ini kita harus scan tiket kita yang tadi nih. Begitu juga tiket pulang yang udah kalian beli. Jangan sampai hilang ya teman cerita. Atau minimal kalian jangan lupa foto tiket kalian ya. Nah, ini kita mau naik. Kita naiknya lagi itu gondola lantai kaca lagi. Nah nunggunya pas di Chinsui emang agak lumayan nih teman cerita. Waktu kita naik dari Chinsui ini kita ada orang di dalamnya, jadi nggak sendirian. Soalnya kan dia stasiunnya di tengah-tengah, jadi pasti dari bawah ada yang isi. Cuma alhamdulillah nggak penuh sih, isinya cuma 1 orang aja. Jadi kita berenam di dalam gondola kaca. Cantik banget. Ini perjalanannya dari bawah sampai ke atas itu 5 menit. Jadi total tadi perjalanan kita naik gondola 10 menit. 5 menit itu di atas gondola berasa banget sih teman cerita. Udah mulai kelihatan nih penampakan dari Genting Highland. Dari sini warna-warninya udah kelihatan. Ada hotel, resort. Sebenarnya di sini tuh enak banget kalau kalian mau nginep. Cuma kita ini cuma one day trip aja. Jadi kita cuma datang untuk main aja. Habis itu kita pulang lagi. Sebenarnya kalau kalian udah sampai di sini sayang banget sih kalau kalian nggak main di Genting Highland indoor dan outdoor. Ini area outdoornya. Pas kita datang awalnya tadi pergi nggak gerimis, balik dari Chinsui. Ini mendung, gerimis, hujan, area outdoornya jadi kita lihat dari lantai kaca. Keren banget kan teman cerita. Kalau punya banyak waktu boleh banget ini jadi salah satu tempat wisata yang wajib kalian kunjungi kalau kalian ke Genting Highland. Kebetulan karena kita bawanya anak-anak, banyak permainan yang menurut aku tuh masih takut dimainin sama Gaza. Jadi akhirnya kita kesini cuma mau lihat aja. Nah ini kita sebentar lagi nyampe di Sky Avenue Station terakhir yang akan kita turunin. Di sini ada mallnya nih teman cerita. Nanti kita lihat keseruannya apa aja yang ada di Sky Avenue yuk. Sky Avenue Station ini merupakan pemberhentian terakhirnya gondola. Ini kita mau explore ada apa aja di dalamnya. Sebenarnya ini mirip banget kayak mall ya. Di sini tuh ada mall, kasino, tempat makan, sama ada indoor tempaknya. Nah, jadi nih kita udah lihat nih rame banget weekend di sini kayak apa, mulai dari yang perorangan, keluarga, bahkan rombongan. Cantik banget kesan pertamanya yang kita lihat. Kita waktu sampai ada di lantai mall paling atas. Nah itu ada Skytropolis, kelihatan nggak teman cerita? Kita mau turun dulu pakai eskalator. Penampakannya udah kelihatan indoor tempaknya. Kita mau datengin, mau lihat seseru apa sih indoor tempaknya mereka. Ini dia indoor tempaknya mereka, namanya Skytropolis Indoor Tempak. Dari depan udah cantik banget, ada beberapa patung yang gemes-gemes
gemes, dan area permainan di sini itu jadi terbuka gitu ya teman cerita. Jadi kayak aku nih, walaupun aku nggak beli tiket untuk bermain di area indoor tempak ini, tapi aku bisa ada di sampingnya atau di area jalanan pinggirnya. Nah di sebelah kirinya ini ada berbagai macam jenis permainan. Permainannya tuh kayak di pasar malam gitu sih sebenarnya ini konsepnya ya. Cuma hadiahnya tuh bagus-bagus kayak boneka besar-besar banget. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau kita mau mainin ini dan kita pulang bawanya gimana tuh ya di pesawat. Ini Gaza berapa kali pengen banget nyobain beberapa permainannya. Semua permainan di sini harganya sekali main itu 10 ringgit, setara 35 ribuan lah ya teman cerita. Atau kalau 6 kali main atau 6 bola misalnya harganya 50 ringgit. Kan lumayan banget ya, 150 ribuan buat main gini kayaknya wow banget gitu. Nah ini Geza tuh sempet datengin semua areanya karena saking penasaran pengen main. Cuma akhirnya dari semua permainan yang ada, Gaza sama Geza pilih mainan ini yang bisa main sepuasnya. Jadi di balik bebek ini ada poin-poinnya dan kita diminta untuk nangkep 5 bebek. Nah ini diacak-acak bebas. Setelah dapat 5 bebek, ini di total berapa jumlah poinnya. Nanti poin yang didapat itu dapat hadiah nih teman cerita. Kebetulan poin yang kita dapat nggak begitu banyak, jadi dapatnya cuma boneka kecil aja. Tapi nggak apa-apa, Geza happy banget kalau dapet yang gede. Nggak kebayang sih bawa pulangnya di pesawat ke Indonesia nanti gimana. Di area sampingnya ini juga banyak restoran kalau kalian mau cari makanan di area Sky Avenue ini. Lumayan banget loh datang ke sini tuh kayak berasa emang lagi main di area ini. Padahal kita nggak main, kita cuma ngeliatin aja orang-orang yang lagi main nih teman cerita. Sebenarnya permainannya juga seru-seru loh, cuma sayang karena memang kita bawa anak-anak kecil, jadi kayaknya memang belum worth it kalau main ini. Paling yang main jadinya ya ibu bapaknya aja nih teman cerita. Setelah muter-muter lihat area bermain, ini kita mau lihat di First World Plaza. Ada shopping, restoran, kita mau jalan-jalan cari makan dulu karena ini udah sore nih teman cerita. Sebenarnya nggak usah khawatir karena cable car itu beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam teman cerita. Jadi kalau kalian mau puas-puasin main di sini juga aman kalau pulangnya jam 10 malam. Ternyata di area lain juga ada permainan seperti Adventureland. Di sini juga ada tempat makan namanya Mary Brown. Cuma kalau kita lagi nyari makanan yang berbau-bau Indonesia. Nah, di sini ada tempat makan yang menjual berbagai macam jenis masakan. Jadi konsepnya itu kita ambil sendiri, jadi kayak ramesan gitu. Pilih sesuai yang kita mau makan aja. Nah ini kalau Gaza aku pesenin nasi hot plate, aku sama papa makannya sepiring berdua. Dan ini teteh makan pakai rames-ramesan. Kalau Geza makan es krim nih teman cerita. Setelah selesai makan kita langsung balik dan ini antriannya lumayan panjang nih teman cerita karena kita pulangnya pakai gondola yang biasa. Tapi antriannya masih wajar dan gak separah waktu pas perginya gondola biasa ya. Waktu turun dari cable car kita nggak sempat record karena kebetulan cable car-nya penuh dan ini kita udah sampai mau menuju ke Genting Highland Premium Outlet. Kondisinya hujan, jadi ini sore-sore mendung gelap, hujannya lumayan agak deras. Waktu turun tadi agak deg-degan karena kebayangkan di atas cable car itu tinggi terus hujan, jadi lumayan deg-degser. Tapi sekarang ini kita mau keliling dulu di Genting Highland Premium Outlets yang katanya harganya murah-murah dan banyak diskon atau promo nih teman cerita. Nah setelah kita turun tadi, ini kan posisinya hujan ya teman cerita. Ini kita mau turun dulu ke lantai bawah karena ini kan luas banget. Genting Highland Premium Outlet ini katanya punya banyak diskon. Jadi kita mau kelilingin dulu sebenarnya seberapa worth it sih kalau kita beli di sini sama di Indonesia.
Kalau menurut aku sih sebenarnya harganya nggak jauh beda dari di Indonesia. Adapun jauhnya beda itu biasanya kalau kita beli 2 atau 3 barang dan diskonnya jadi banyak gitu nih teman cerita. Dan mungkin kebetulan beberapa barang yang kita suka itu harganya yang nggak ada yang diskon di sana. Jadi memang kurang pas aja nih teman cerita. Tapi beberapa barang memang lumayan kok diskonnya. Setelah puas seharian ngubekin Genting Highland, ini kita mau pulang karena udah jam 5 sore. Kita udah pergi dari pagi, kita ke Batu Caves, terus kita ke Chinsui Temple, jadi lumayan udah lelah. Ini kita pulang ke arah belakang tempat untuk transportasi online. Sebenarnya kalau kalian mau pulang naik bis juga ada tempat naik bisnya. Cuma kalau naik bis kalian harus beli duluan. Itu tuh posisinya di seberang situ ada tempat bis. Sekian cerita kita jalan-jalan dari Genting Highland hari ini. Jangan lupa untuk tonton video keseruan kita selama di Malaysia yang lainnya. Semoga video kita bisa kasih info dan rekomendasi untuk teman cerita yang mau jalan-jalan ke Malaysia. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye teman cerita.